Bab 1761. Meskipun kecepatan keduanya cepat, dibandingkan dengan leluhur kekuatan teratas, masih ada celah besar. Potensi Chen Ye telah mengancam kekuatan tertinggi mereka, bagaimana mereka bisa melepaskannya. Kali ini, leluhur dari pasukan utama harus membunuh Chen Ye. Jika dia dewasa, siapa yang bisa menekannya saat itu? Ia sama sekali tidak membiarkan adanya ancaman terhadap kekuasaannya sendiri. Chen Ye harus mati hari ini. Ada ekspresi kesal di wajah Dewa Pedang Api, jika bukan karena membantu istana Kaisar Wanjian, Chen Ye tidak akan pernah berada dalam krisis. Setetes esensi darah sudah cukup untuk membunuh Chen Ye, tetapi dia hanya bisa tanpa daya melihat Chen Ye yang tidak memiliki kekuatan di sekujur tubuhnya, dan bisa merasakan sakit yang parah bahkan dengan sedikit gerakan. Nafas kematian meresap ke dalam hati Chen Ye. Tepat ketika setetes esensi darah ini akan jatuh ke tubuh Chen Ye, kehampaan di sekitarnya tiba-tiba mulai melayang salju, dan jembatan es mutlak muncul di atas kehampaan. Di atas jembatan es, berdiri seorang gadis bercadar dan cantik. Pipi gadis itu tidak bisa terlihat dengan jelas, tapi semua orang bisa merasakan hawa dingin yang menggigit. Selain itu, mata yang dingin dan menghina itu seperti Dewi Sembilan Surga yang turun ke dunia fana. Siapa ini? Siapa itu? Ketika gadis itu menatap Chen Ye, mata Juehan tiba-tiba menunjukkan tatapan lembut. Ledakan. Chen Ye melihat adegan ini dengan linglung, dan mencoba melihat penampilan gadis itu, tetapi menemukan bahwa otaknya sangat berat, dan seluruh orang tidak bisa lagi menahan koma. Esensi dan darah jatuh di es, dan ada suara retak. Dua kekuatan terselubung. Embun beku ini mengelilingi esensi dan darah, membeku seketika, dan gadis itu datang ke sisi Chen Ye. Mata lembut itu menatap Chen Ye yang sedang koma, dan menggelengkan kepalanya. Chen Ye, lama tidak bertemu. Di China, saya telah menghadapi krisis yang tak terhitung jumlahnya, dan Anda telah menyelamatkan saya. Sekarang, terserah padaku untuk menyelamatkanmu. Banyak yang terjadi padaku akhir-akhir ini. Saya kesakitan, saya disiksa, dan antara hidup dan mati, saya pikir saya tidak tahan dengan transmisi kekuatan orang itu. Tapi ketika aku akan menyerah, kamu muncul. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan sangat peduli pada seseorang. Dan pemandangan di Beijing Normal University itu benar-benar indah. Itu adalah saat paling bahagia dalam hidupku. Tanpa kamu, bagaimana aku bisa melihat dunia yang luas ini? Tanpa Anda, saya mungkin masih menjadi guru bahasa Inggris di universitas biasa. Jika bukan karena kamu, aku mungkin sudah lama mati karena pecahnya darah jahat dan tubuh dingin. Jika bukan karena kamu, aku mungkin tidak tahu bahwa aku akan mencintai seseorang dengan bodohnya. Meskipun saya telah memperoleh basis kultivasi yang tak ada habisnya dari Istana Kaisar Dingin Absolut, saya telah menjadi tuan istana tertinggi dari Istana Kaisar Dingin Absolut. Namun, di matamu, aku akan selalu menjadi guru bahasa Inggris yang tinggal di seberangmu, Wei Ying. Tubuh Wei Ying ditutupi dengan formasi. Semua suara terputus. Dan napas di tubuhnya sangat halus. Ini benar-benar berbeda dari melangkah ke benua Lingwu. Sepertinya perbedaan antara langit dan bumi. Istana Kaisar Wanjian tidak bisa mendengarnya, dan semua orang tidak bisa mendengarnya. Bahkan Chen Ye, yang sedang koma sekarang, tidak bisa mendengar. Katakan itu semua. Wei Ying mengangkat kepalanya, tatapan lembutnya menghilang sepenuhnya. Sebaliknya, itu adalah niat membunuh. Niat membunuh yang sangat dingin. Langit turun salju. Tanahnya membeku. Melihat gadis yang tiba-tiba muncul, Dewa Pedang Api berhenti. Dia memandang Dewa Pedang Kuohai dan mengerutkan kening, aura wanita ini sangat aneh. Dewa Pedang Kuohai mengangguk, sepertinya aku merasakan napas orang lain darinya, sepertinya. Basis kultivasinya sepenuhnya berasal dari orang lain. Dan kekuatan pihak lain benar-benar menakutkan, dan bahkan mungkin yang kuno di benua Lingwu. Dewa Pedang Api mengamuk menyipitkan matanya, ada yang salah dengan asal-usul wanita ini, tetapi menilai dari situasi saat ini, dia mengenal Chen Ye. Juga, bagaimana dia bisa menghancurkan formasi kita? Apakah tingkat kultivasi wanita ini melawan langit? Atau dia mahir dalam formasi? Lupakan saja, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Pada saat ini, dalam kehampaan, ada serangkaian suara yang ditekan. Raungan keras datang dari esensi darah, siapa kamu, tahukah kamu harga menyinggung istana Baik Xianwang? Wei Ying mengabaikannya dan memeluk tubuh Chen Ye dengan tangannya yang ramping.
Beberapa kasihan. Tiba-tiba, Wei Ying melihat setetes darah di langit. Langit berubah warna. Ini sangat dingin. Suara King Jue bergetar 9 hari saat ini. 100 istana dewa. Itu hanya sampah. Nenek moyang istana Baixian puluhan ribu tahun yang lalu harus mengirim kepala istana 3 kali untuk berlutut dan 9 bersujud kepadaku. Puluhan ribu tahun telah berlalu, apakah Anda orang tingkat rendah benar-benar berpikir Anda memiliki segalanya di bawah kendali? Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya hantu dari esensi darah, tetapi juga marah. Bahkan semua orang di istana Wanjian tercengang. Bagaimana situasinya? Apa yang terjadi dengan wanita ini? Dalam hal senioritas, leluhur istana 100 dewa harus bersujud. Ini adalah otoritas yang hanya dimiliki oleh sekte-sekte top yang sebenarnya di zaman kuno. Esensi darah melirik Wei Ying, tetapi ternyata tidak ada yang bisa dilihat sama sekali. Dia tanpa sadar berkata, "Siapa kamu?" Wei Ying tidak menjawab, dia menutup matanya, dan hantu pedang es tiba-tiba terbentuk di tanah. Pedang es itu langsung membesar. Ini seperti neraka. Membawa angin dingin tak berujung secara langsung, ia bergegas menuju esensi darah. "Kamu memindahkan orang-orangku, haruskah kamu membayar harga?" Pada saat ini, antara langit dan bumi, hanya ada suara Wei Ying. Esensi darah merasakan krisis, tidak lagi ragu-ragu, dan berubah menjadi pedang darah di tempat. Pedang darah juga 10.000 kaki. Dua kekuatan mengerikan bertabrakan pada saat ini. Meskipun kekuatan ini ditekan oleh formasi, itu masih sangat menakutkan. Tidak peduli siapa kamu, karena kamu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak tersinggung, kamu akan jatuh di sini hari ini. Pedang darah menggulung api yang mengerikan, dan dunia tampak seperti lautan api. Lebih seperti binatang buas yang menyala-nyala, dengan mulutnya yang besar terbuka, ia ingin melahap segalanya. Saya pikir api bisa melelehkan pedang es. Namun, tidak ada yang berhasil. Dalam sekejap, dunia membeku. Api beku. Esensi darah dan pedang darah juga melayang di udara. Bagaimana bisa? Darah mengeluarkan suara yang mengerikan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatannya dibekukan. Tiba-tiba, sebuah suara perlahan jatuh. Aku berkata, jika kamu memindahkan orang-orangku, kamu akan membayar harganya. Dan harga ini, tidak hanya setetes esensi darah ini yang harus dibayar. Tubuhmu juga harus menanggungnya. 9 hari yang sangat dingin, aku penguasa istana kekaisaran. Patah. Wei Ying, yang memegang Chen Ye, muncul di depan darah dan menunjukkan. Esensi darah meledak dalam sekejap. Semua hilang. Gelombang udara tak berujung menelan segala sesuatu di langit, tetapi tidak mempengaruhi sosok gadis itu. Pada saat ini, gadis itu seperti buah prem yang dingin, terlepas dari dunia. Dia memberitahu dunia. Istana dingin absolutnya akan mulai bangkit hari ini. Dan dia, Wei Ying, ingin sejajar dengan yang maha tinggi di dunia. Bab 1762. Pukulan Wei Ying terlalu menakutkan. Itu bahkan membuat wajahnya sedikit pucat di bawah kerudung. Dan seluruh langit berubah warna oleh pukulan ini. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Asap menghilang dan awan menjadi tenang. Dunia dipenuhi dengan kepingan salju, seolah-olah menyusun nada istana dingin mutlak. Dan setetes esensi darah dan pedang darah di atas langit, tiba-tiba, retak, itu langsung hancur. Pecahan tak berujung pecah. Melihat pemandangan ini, mata semua orang di istana Kaisar Wanjian melebar. Ini adalah pembangkit tenaga listrik dari istana 100 dewa. Meskipun kekuatan esensi darah kurang dari 1% dari tubuh, itu bukan ranah penciptaan normal, dan ranah bukaan bintang dapat diguncang. Dan gadis yang tiba-tiba ini menghancurkan segalanya dengan mudah. Apa-apaan dia? Bagaimana mungkin Chen Ye, yang berasal dari dunia persilatan rendah, berdiri di belakangnya seperti ini? Dewa Pedang Api memandang Immortal King Jian, yang juga melambaikan tangannya dan berkata tanpa daya, aku belum pernah mendengar orang sekuat itu berdiri di samping Chen Ye. Chen Ye menderita bencana lagi dan lagi, tetapi wanita misterius ini tidak mengambil tindakan apapun. Ini seharusnya menjadi bidikan pertama wanita misterius ini. Informasi yang dapat saya pahami adalah bahwa Chen Ye memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Suanyu sekarang. Warisan Sekte Suanyu di benua Lingu tidak lemah. Meskipun tidak sebagus Istana Kaisar Wanjian dan Istana Baixianwang, itu setara di zaman kuno.
Itu ada, tetapi sekarang sudah sedikit berkurang. Mungkinkah wanita ini dari Sekte Suanyu? Mendengar ini, Dewa Pedang Api mengamuk menggelengkan kepalanya. Aura di tubuh wanita ini bukanlah praktik Sekte Suanyu, tetapi agak seperti tabu di benua Lingu itu. Benar-benar dingin. Lupakan saja, seharusnya tidak mungkin. Istana Kekaisaran Dingin Ekstrim telah lama menghilang dari sejarah, dan tidak mungkin bagi siapapun untuk bertahan hidup. Selanjutnya, warisan Istana Dingin Absolut juga telah menghilang. Aku pasti terlalu banyak berpikir. Chen Ye baru saja menyebutkan bahwa untuk menyelesaikan krisis Istana Kaisar Wanjian, kita harus menemukan sekutu. Saat ini, formasi tanah terlarang kita tidak dapat bertahan terlalu lama. Jika kekuatan di belakang wanita ini bersekutu dengan kita, itu akan menjadi pilihan bagus. Hanya saja pihak lain tidak ada hubungannya dengan kami, mengapa Anda ingin membantu kami Istana Kaisar Wanjian? Pada saat ini, semua orang di Istana Wanjian terdiam. Di atas langit, esensi darah hancur, dan semuanya tenang. Wei Ying memeluk Chen Ye dan perlahan jatuh, dia menatap wajah Chen Ye dan tersenyum sedikit. Tapi segera, itu kembali ke tampilan esnya. Dia menoleh dan menatap banyak orang di Istana Wanjian, bibir merahnya terbuka ringan. Aku ingin mengambilnya, bagaimana? Bakatnya sangat kuat dan potensinya sangat besar. Faktanya, dia tidak boleh ikut campur dalam urusan Istana Kaisar Wanjian Anda dan pasukan teratas lainnya. Dia terluka parah, dan beberapa orang akan tertekan. Juga, sejak awal, kamu membiarkan seorang anak di alam primordial membawa segalanya, tidak malu. Omong-omong, semua orang di Istana Kaisar Wanjian merasa kedinginan. Siapa yang mengira bahwa wanita misterius ini akan sangat protektif? Tapi apa yang dikatakan pihak lain itu benar, hampir semua orang yang hadir lebih kuat dari Chen Ye. Tapi mereka semua berdiri di belakang Chen Ye. Biarkan Chen Ye menanggung krisis sendirian. Terlalu banyak. Tentu saja, alasan terbesarnya adalah mereka tidak punya pilihan. Semua orang terluka, dan mereka harus mempertahankan formasi. Wei Ying melirik semua orang dan melanjutkan, Chen Ye sangat penyayang, aku tahu itu. Juga, kamu juga memiliki sesuatu untuk disembunyikan, dan aku juga tahu itu. Tapi dia sekarang terlibat dalam hal ini, dan aku tidak menyukainya. Berbicara tentang ini, Wei Yingxiu mengulurkan tangannya, dan batu berwarna-warni terbang keluar dari borgol dan perlahan jatuh. Dewa Pedang Api melihat batu ini dan bernapas dengan cepat. Ini ternyata menjadi batu sumbernya. Dan energi yang dikandungnya sangat besar. Selama mereka memiliki batu sumber ini, formasi mereka bisa bertahan lebih lama. Tapi apa yang diberikan wanita misterius ini kepada mereka hal yang begitu berharga. Begitu Dewa Pedang Api mengangkat kepalanya, suara Wei Ying yang sangat dingin terdengar. Batu sumber ini cukup untuk mempertahankan formasi Anda untuk waktu yang lama. Selama waktu ini, saya berharap Chen Ye tidak akan ikut campur dalam keluhan antara Anda dan banyak kekuatan. Beri Chen Ye cukup waktu untuk tumbuh dewasa. Tunggu dia melangkah ke alam Dao, atau ke alam keberuntungan. Belum terlambat. Aku ingin tahu, bisakah kamu bertahan pada hari itu? Dewa Pedang Api sedikit terkejut. Meskipun dia tidak menyukai nada suara gadis misterius itu, dia mengangguk dengan sungguh-sungguh, tentu saja. Dengan formasi berkelanjutan yang unik ini, ditambah dengan kembalinya kita ke keadaan puncak, tentu saja kita tidak akan sangat malu. Ini baik. Wei Ying membuang botol giok lagi dan berkata, benda ini bernama Jiu Xuan Qiongye, kamu seharusnya sudah mendengarnya, itu lebih dari cukup untuk memulihkan kekuatanmu. Meskipun kejayaan Istana Kaisar Wanjian tidak akan ada lagi di hari-hari berikutnya, saya harap Anda dapat kembali ke puncak. Setelah berbicara, Wei Ying dan Chen Ye menghilang ke Istana Kaisar Wanjian. Semua orang di Istana Kaisar Wanjian melihat botol giok dan terkejut lagi. Kyugen Rinju. Eliksir penyembuhan teratas. Sangat berharga. Dari sekte mana wanita misterius ini berasal? Latar belakangnya sangat mengerikan. Dewa Pedang Api melihat ke arah menghilangnya Wei Ying, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, dan bahkan menghela nafas panjang. Identitas wanita ini benar-benar, dan dia sangat peduli dengan Chen Ye, saya khawatir pencapaian masa depan Chen Ye bahkan lebih menakutkan. Sulit membayangkan, di benua Lingu bertahun-tahun kemudian, dapatkah pasangan ini merombak aturan benua Lingu? Pada saat yang sama, Istana 100 Dewa. Sebuah istana megah dimasukkan ke langit. Di aula,
seorang lelaki tua berjubah hitam duduk di aula tinggi. Ada banyak lampu di sekitar. Dan di bawah aula, ada banyak murid dan tetua duduk bersila. Tiba-tiba, pria tua berjubah hitam itu membuka matanya. Sangat menyeramkan. Kemudian seteguk darah dimuntahkan. Basis kultivasi anjlok. Siapa itu? Siapa yang berani menghancurkan darah dan darahku, dan menurunkan basis kultivasiku? Bahkan jika istana 100 dewaku menggali 3 kaki ke dalam tanah, aku akan menemukanmu. Suara gemuruh bergema melalui aula dan menembus langit. Saya tidak tahu berapa lama, Xuan Yuezong turun gunung. Wei Ying, yang mengenakan kerudung, perlahan-lahan menurunkan Chen Ye ke dalam pelukannya. Tangan ramping itu terulur dan mulai dengan pil obat. Dia dengan lembut memasukkannya ke dalam mulut Chen Ye. Kemudian, dengan jari-jarinya, dia menunjuk ke dada Chen Ye. Energi spiritual tak berujung mengelilingi tubuh Chen Ye, dan luka di tubuh Chen Ye pulih sedikit demi sedikit. Wei Ying menatap wajah Chen Ye, dengan senyum di wajahnya yang dingin, "Kamu, sungguh bodoh, kamu berani bertarung melawan pasukan teratas bahkan jika kamu berada di lapisan ketiga alam primordial. Jika kamu tidak memiliki formasi istana Kaisar Wanjian, bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Namun, melihat seluruh benua Lingwu, kamu adalah satu-satunya orang bodoh yang berani membunuh pembangkit tenaga listrik dari pasukan teratas dengan 2 tingkat. Kamu memiliki lebih banyak rahasia daripada aku. Aku percaya suatu hari kamu akan berdiri di puncak benua Lingwu. Tapi tidak sekarang.